Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safila, NIM 2320103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkamusan pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Wirani Atkia MPT. Langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu hakikat kamus. Hakikat kamus. Kata kamus sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia asli, melainkan diserap dari bahasa Arab, yaitu komus. Nah, dengan bentuk jamaknya yaitu kowamus. Dalam buku yang ditulis oleh Krida Laksana pada tahun 2010 menyatakan bahwa kamus adalah buku rujukan yang memuat daftar kata atau gabungan kata dengan keterangan mengenai berbagai segi maknanya dan penggunaannya dalam bahasa tertentu. Dalam kecenderungannya, kamus biasanya disusun secara alfabetis. Selanjutnya yaitu manfaat kamus dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia MISD. Nah, apa sih manfaat kamus dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia MISD itu? Jadi yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mengetahui makna kata. Nah, karena kebanyakan orang membuka kamus itu tujuannya yaitu mengetahui makna atau arti dari sebuah kata yang belum diketahui atau masih diragukannya. Kemudian yang kedua yaitu sarana mengetahui lafal dan ejaan sebuah kata. Nah, dalam kamus bahasa setiap kata tentu disertai dengan ejaan fonetis untuk menunjukkan bagaimana pelafalan kata-kata yang bersangkutan, sehingga siswa SD atau MI dapat mengetahui bagaimana pelafalan kata yang benar. Nah, untuk ejaan sebuah kata di dalam masyarakat, karena berbagai faktor dan sebab, banyak kata-kata ditulis orang dengan berbagai macam ejaan yang tidak sesuai dengan pedoman EYT. Ada kemungkinan sebagian orang tidak tahu mana ejaan yang benar dan mana yang tidak benar. Oleh karena itu, sebuah kamus yang ideal juga bermanfaat untuk mengetahui bagaimana ejaan yang benar dari setiap kata. Yang ketiga yaitu sarana mengetahui penyukuan kata. Nah, di dalam kegiatan tulis-menulis seringkali kita perlu memenggal kata karena pindah baris atau keperluan lain. Nah, untuk mengetahui pemenggalan kata ini kita dapat melihat kamus sehingga siswa SD atau MI tahu bagaimana pemenggalan yang benar itu. Kemudian yang keempat yaitu sarana untuk mengetahui asal-usul kata. Nah, asal-usul kata ditandai dengan label-label dalam bentuk singkatan yang diletakkan di belakang kata. Misalnya, singkatan JK berasal dari dialek Jakarta, kemudian JW berasal dari dialek Jawa, BL berasal dari bahasa Bali, SKT berasal dari bahasa Sanskerta, dan ING berasal dari bahasa Inggris. Kemudian yang kelima yaitu sarana untuk mengetahui gramatikal kata. Nah, kategori gramatikal kata atau kelas kata biasanya ditandai dengan label V untuk kategori verba, N untuk kategori nomina, A untuk kategori adjektiva, dan AD untuk kategori adverbia. Kemudian yaitu jenis-jenis kamus. Berdasarkan apa yang telah saya temukan, jenis-jenis kamus
itu dikelompokkan berdasarkan 3 pengelompokan. Yang pertama yaitu pengelompokan kamus berdasarkan bahasa sasarannya. Nah, berdasarkan bahasa sasarannya, kamus itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kamus Eka Bahasa. Nah, kamus Eka Bahasa yaitu kamus yang bahasa sumbernya sama dengan bahasa sasarannya. Atau dengan kata lain, kata-kata yang dikamuskan dijelaskan maknanya dengan kata-kata yang bahasanya sama. Kemudian yang kedua yaitu kamus dwibahasa. Nah, kamus dwibahasa ini kebalikan dari kamus Eka Bahasa. Jika kamus Eka Bahasa itu penjelasan katanya menggunakan bahasa yang sama, maka kalau kamus dwibahasa ini makna katanya dijelaskan dengan bahasa lain. Misalnya, kamus Inggris Indonesia. Nah, misal kita mencari kata bahasa Inggris untuk dicari maknanya. Nah, nanti dalam kamus tersebut makna dari kata bahasa Inggris yang kita cari itu dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kamus aneka bahasa. Nah, kamus aneka bahasa ini kamus yang memuat daftar kata dengan padanannya dalam lebih dari 2 bahasa yang berbeda. Misalnya yaitu kamus Inggris Indonesia Belanda. Jadi menggunakan 3 bahasa, mungkin lebih. Nah, pengelompokan yang kedua yaitu berdasarkan ukuran tebal tipis kamus. Berdasarkan ukuran tebal tipis kamus, kamus dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu kamus besar. Kamus besar adalah kamus yang memuat semua kosakata termasuk gabungan kata, idiom, ungkapan, peribahasa, akronim, singkatan, dan semua bentuk gramatika dari bahasa tersebut, baik yang masih digunakan maupun yang sudah arkais. Kemudian yang kedua yaitu kamus terbatas. Nah, dalam kamus terbatas ini jumlah kata yang dimasukkan sebagai tema dibatasi. Begitu juga dengan makna dan keterangan-keterangan lain dibatasi. Nah, kamus terbatas ini ada 2 yaitu kamus saku dan kamus pelajar. Kamus saku disebut kamus saku karena kamus tersebut dapat dimasukkan ke dalam kantong karena ukurannya yang kecil. Kemudian kamus pelajar. Kamus pelajar juga merupakan kamus terbatas yang jumlah lemanya ditentukan oleh tingkat pendidikan di mana kamus itu digunakan. Kemudian pengelompokan yang ketiga yaitu berdasarkan isi kamus. Nah, berdasarkan isi kamus ini maka terdapat beberapa macam kamus. Yang pertama yaitu kamus lafal, kemudian kamus ejaan, kamus sinonim, kamus antonim, kamus homonim, kamus ungkapan atau idiom, kamus singkatan atau akronim, kamus etimologi, dan kamus istilah. Selanjutnya yaitu cara menyusun kamus sederhana untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia MISD. Pertama yang kita lakukan ketika menyusun kamus yaitu melakukan persiapan. Langkah pertama dalam mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam penyusunan kamus ini, misalnya mempersiapkan buku-buku pelajaran, media massa cetak maupun kamus sejenis, serta menyediakan bahan sumber rujukan. Nah, tahap persiapan adalah tahap mengadakan segala sesuatu yang dapat memperlancar pelaksanaan penyusunan kamus. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data.
Nah, sumber data dikumpulkan dengan cara memindahkannya ke dalam kartu. Data yang sudah terkumpul dalam bentuk kartu harus disusun mengikuti abjad. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengelolaan data. Nah, data-data yang sudah terkumpul diseleksi dan diperiksa kembali untuk menentukan keabsahan data, serta untuk memisahkan data-data yang dapat dimanfaatkan dan yang tidak perlu dimanfaatkan atau tidak diperlukan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemberian definisi. Maksudnya yaitu menjelaskan makna suatu kata. Nah, dalam pemberian makna ini dapat menggunakan ilmu semantik dan pragmatik. Kemudian yang kelima yaitu pengetikan kartu induk. Nah, kartu induk adalah kartu-kartu entry yang digunakan sebagai dasar penyusunan kamus. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan kartotek. Kartotek adalah kartu yang berbentuk kartu induk kamus yang disusun berdasarkan abjad yang disesuaikan dengan aturan penyusunan entry yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu pengetikan naskah. Nah, pengetikan naskah dilakukan berdasarkan data-data yang ada dalam kartotek. Kemudian yang kedelapan yaitu koreksi naskah. Nah, koreksi naskah dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan ketik yang terjadi pada saat pengetikan naskah. Kemudian tahap selanjutnya yaitu cetak coba. Tujuan dilakukan cetak coba yaitu agar tidak terjadi kesalahan ketikan kamus sehingga benar-benar siap untuk diproduksi. Nah, setelah cetak coba maka reproduksi cetak. Setelah tidak ada lagi kesalahan, barulah kamus diproduksi dengan sebanyak-banyaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.